Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang sesuatu yang sangat penting yang bisa merubah hidup kita. Yaitu dengan bahasa mudahnya itu judulnya ya, kira-kira pikiranmu adalah takdirmu. Merubah kenyataan dan keadaan dengan pikiran. Keadaan dan kenyataan itu bisa berubah langsung tanpa nanti. Hitungan detik bisa berubah dengan kekuatan pikiran. Maka bagaimana kita memanage, mengatur pikiran, itulah kenyataan yang akan kita hadapi. Dan itu harus dibuktikan nanti. Gimana operasionalnya, ini harus ada ilmunya. Dan apa yang kamu pikirkan, itulah yang kamu dapatkan. Bagaimana orang bisa hafal Quran kalau dia nggak mikir kepingin hafal Quran? Apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapatkan. Hidup santai aja, yang penting pokoknya dinikmati meskipun gagal. Nah, hidupnya gagal terus. Karena dia pikirannya menikmati kegagalannya. Jadi, apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapatkan. Orang kalau pikirannya akhirat terus, ngaji senang, daras senang, selawat senang. Tapi kalau pikirannya itu dunia, suruh ngaji, aduh, hal yang gak mengenakan. Pikirannya nge-game, happy-happy, senang-senang. Suruh ngaji ya berat, karena pikirannya nggak di situ. Orang itu kenapa kok berat bisa ngaji sampai 3 jam, 5 jam, stop? Karena pikirannya di situ. Di mana pikiran kita, itulah kita berada. Wes ya. Selanjutnya, pikiranmu itu menentukan hidupmu. Pikiranmu menentukan hidupmu. Kalau kamu tuh mikirnya dakwah, khidmah, agama, ridho Allah, maka hidupmu lah seperti itu nanti arahnya. Ngajar nggak dibayar, tetap istiqomah. Pengajian kan sing hanya satu orang, semangat. Didikannya kan begitu, didikan kita itu. Satu murid kita semangat karena Allah kita mengajar. Pikiran kita itulah hidup kita. Makanya orang yang ketika mondoknya itu serius, totalitas, pikirannya itu di agama, hidupnya ya di agama nanti. Itu sudah jelas, itu memang begitu. Di mondok asal-asalan, pulangnya ya mungkin hidupnya ya tidak di wilayah keilmuan kan gitu. Bukan itu jelek, bukan, tapi itulah pikirannya. Yang ketiga, perhatikan, kalau orang itu pikirannya positif, hidupnya, arahnya, kenyataan yang dia temukan selalu positif. Pikirannya positif, yang didapatkan positif. Orang kalau husnudzon, hidupnya selalu husn, hasan, baik, enak. Paham? Jadi ketika contohnya misalkan ada orang dihina, wah dia santai. Kenapa kamu kok nggak marah? Alhamdulillah, bukan saya menghina tapi dia menghina, nggak ada masalah. Yang penting saya bukan yang menghina. Dizolimi orang, ya ada apa-apa. Loh, kenapa kok biasa aja? Iya, karena saya nggak yang menzolimi, dia yang menzolimi. Lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Lebih baik saya itu dihina daripada saya menghina. Senyum dia. Kena musibah, pahala sabar. Kan gitu. Positif dia, hidupnya selalu bahagia. Coba kalau dia itu kehilangan sandal, marah, susah. Apa susah dia buat sandalnya balik? Enggak. Coba kalau positif, alhamdulillah, Allah memberikan saya sandal yang baru lagi. Dengan caranya hilang. Kan begitu. Ada orang bosan HP waktu itu. Ya Bu ya pernah bosan HP karena HP-nya murah, jelek. Kok nggak rusak-rusak? Masuk di kloset toilet itu, alhamdulillah kita ganti, nggak rusak-rusak HP. Wah, positif. Jadi pikiran kita itulah hidup kita. Susah tidaknya hidupmu tergantung pikiranmu. Maka mulai sekarang pandai-pandai mengatur, mengolah pikiran. Ada orang susah, barang hilang, tidak tercapai cita-cita, keinginan gagal, ngelamar, ngajukan ditolak. Pikiranmu bagaimana? Kalau pikiranmu, aduh kenapa saya kan sudah berusaha, sudah wirid, sudah tahajud, sudah puasa, kok nggak terjadi ini gimana? Stres nggak hilang, kapok aku sudah. Semua orang disalahkan, ketemu orang kudu ngamuk. Lihat barang-barang mau dilempar semuanya. Ketemu orang ingin marah, menyalahkan semuanya. Kalau kita husnudzon sama Allah, husn, kita baik.
Alhamdulillah. Pasti ada hal rahasia Allah yang saya nggak ngerti, yang itu adalah baik untuk saya. Bahagia. Minimal ketika kita nggak sesuai dengan ekspektasi, langsung hati kita kasih sinyal pikiran kita. Ya Allah, saya ridho ya Allah. Sudah langsung dingin. Begitu kamu, ya Allah, saya ridho dengan takdirmu dan ketentuanmu ya Allah. Langsung dingin. Lihat kenyataan nggak sesuai dengan keinginan, langsung kamu kasih pesan pikiranmu, ya Allah, saya ridho. Langsung enak itu loh, Mas, enak. Ada usaha tidak sesuai dengan keinginan ekspektasi, langsung ya Allah, saya pasrahkan diriku kepadamu sepenuhnya ya Allah. Sudah enteng itu. Coba orang kalau nggak punya ridho, nggak punya pasrah, apa yang terjadi itu? Stres berkelanjutan, depresi nggak ada habis-habisnya. Di mana mulainya? Dari pikiran. Maka mulai sekarang pandai-pandai kamu memberikan sinyal kepada pikiranmu. Maka pikiranmu adalah takdirmu. Dihina orang, pikiranmu, wah siapa kamu? Oh, ayo berantem. Lah, bagaimana keadaannya? Gimana kalau kamu? Ya, nggak apa-apa. Kasihan dia itu. Hidupnya suka mempersulit orang lain. Kasihan dia hidupnya suka membuat orang lain itu sulit, maka hidupnya pasti sulit. Nah, gitu. Jadi kita lihat sesuatu itu dengan pikiran kita. Ada sebuah ini, hidup ini begini, bagaimana cara kita supaya punya pikiran yang baik? Nah, ini ilmunya sekarang. Garis besarnya, bagaimana orang berpikir baik kalau nggak punya data kebaikan? Itu masalahnya. Maka solusi pertama, tidak bisa tidak, semua teori di dunia itu akan sia-sia. Tanpa teori yang satu dia sampaikan ini. Apa itu teorinya? Teorinya adalah harus belajar. Dares. Kalau orang nggak mau belajar, nggak mau dares, bagaimana dia memberikan asupan data pikiran? Nggak bisa. Gimana dia bisa mengalah? Gimana dia bisa ikhlas, ridho, pasrah? Susah, karena nggak ada data. Yang ada data itu semua data tersampah. Data game, poin, ya kan, strike, itu pokoknya. Nggak bisa. Maka harus dares. Itu yang pertama. Selanjutnya, untuk bisa kita itu punya pikiran yang terkendali, setidaknya kita harus melihat bagaimana dunia ini mempunyai beberapa hukum alam yang tidak bisa dihindarkan. Yaitu apa? Pertama adalah hukum, bahasanya apa? Hukum vibration, vibrasi. Apa hukum vibrasi itu? Hukum vibrasi, law of vibration, itu adalah hukum di mana sesuatu saling mempengaruhi. Itu ada penelitian. Jadi ada sesuatu yang saling mempengaruhi itu sesuatu yang bersamaan. Kayu sama besi nggak bisa pengaruh. Jadi ada eksperimen, biar lihat sendiri. Besi sama besi ada nggak ada jarak gini, jaraknya segini. Satunya diketok pakai bola gitu ya. Kalau ini kayu, ini besi nggak ngefek. Tapi kalau ini besi di sini diketuk pakai sesuatu benda berat, ini bunyi getar dia. Meskipun dia itu nggak disentuh, karena mempengaruhi vibration tadi itu. Dan harus saling satu koneksi, harus satu frekuensi. Oleh karena itu, pikiran itu bisa menjadi baik jika kamu selalu bergaul, berdekatan, berada di lingkungan kebaikan. Temanmu ngaji, kamu nggak ngaji, pantulannya ini ada efeknya. Tapi kalau kamu santri dipengaruhi, misalkan temanmu ngaji, tapi kamu misalkan temanmu ngaji, kamu nggak ngaji, nggak enak, karena ada pengaruh kan, sama-sama santri. Tapi kalau dalam dunia yang lain nggak ngefek, temanmu main catur, kamu nggak main catur, nggak, biasa aja, beda level, beda dunia, apa maksudnya ya? Beda dunia, nggak kepingin bos main catur, bukan dunia pencatur, bukan dunia atletik. Kamu lagi itu ya temanmu apa? Lihat temanmu main basket ya, kemudian lompat jauh, nggak kepingin dong, kita bukan dunianya. Jadi harus satu frekuensi dulu. Siapa orang bisa dipengaruhi oleh kita dan kita terpengaruh oleh siapa, itu dari orang yang sefrekuensi. Kayak Buya akademis misalkan, nggak terpengaruh dengan orang yang punya karir dalam dunia pertukangan gitu ya. Nggak ngefek bagi Buya, lukisannya miliaran, dia nggak kepingin belajar melukis karena bukan dunianya. Oleh karena itu, kamu kalau kepingin bisa punya pikiran yang bagus, harus selalu berada di vibrasi-vibrasi yang baik. Dares,
Makanya kadang-kadang kita itu sedih. Bisa menjadi bahagia kenapa? Lihat anak-anak kecil yang bermain, kita bahagia. Dia punya pantulan. Kita bahagia lihat orang sedih, sedih juga kita. Maka vibrasi-vibrasi ini harus kita jaga ritme dan polanya. Selalu berada di lingkungan orang soleh, itu menjadi orang soleh. Mempengaruhi. Pikirannya kita soleh, enak. Lihat orang di surga, kita ingin lihat impikan surga. Maka ketika baca selawat, ingat Rasulullah, satu orang Rasulullah, ini bisa terpengaruh itu. Kita mungkin di luar tertawa, begitu lihat selawat yang sangat menyentuh hati, langsung kita itu ingat Allah. Nah, itu yang vibrasi. Maka jagalah dirimu dalam vibrasi-vibrasi yang baik. Itu. Yang kedua apa? Hidup itu kalau kamu pikiranmu lagi gelisah, semrawut, kacau ya, ruwet, bulat, kusut, ya, amburadul. Kamu harus ingat teori apa? Ada teori yang namanya teori relativity. Relatif. Dalam dunia tadi kita lihat hadisnya, terlalu Inggris toh. Ini kan kita ini santri. Dalam teori vibrasi itu apa dalilnya? Teorinya apa? Kata Nabi gimana? Sahibul miski itu, orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi akan wangi. Bergaul dengan orang tukang besi jadi tukang besi. Ini menariknya kenapa kok Rasulullah itu membandingkan dengan minyak wangi. Minyak wangi itu bisa kamu beli, bisa enggak kontrol kamu. Tapi kalau baunya kamu bisa kontrol. Mesti berbau sendiri. Meskipun kamu enggak sadar, kamu enggak mau tetap bau. Kalau bergaul sama orang yang penjual minyak wangi. Idza sa'alta 'anil mar'i la fas'al an qarini fa innal mar'a bil qarini yaqtadi. Dalam ta'lim kan begitu. Lihat orang, lihat temannya. Vibrasinya gimana? Lalu bagaimana pikirannya? Nah, maka dari itu jaga relasi, ya. Wa kunu ma'as shadiqin dalam Al-Qur'annya. Nah, sekarang teori apa? Teori relativity. Apa relativity itu? Perhatikan. Seruat apapun hidupmu, kamu harus ingat dalam hal dunia masih ada orang yang lebih ruwet dari dirimu. Aduh, saya nggak punya sepeda motor yang baik, yang terbaru, Rek. Oh, yang terbaru sepeda motor apa? NMAX, Grand Max, Grand Max mobil. Saya nggak punya sepeda motor NMAX yang terbaru atau PCX atau apalah. Sepeda motor listrik atau tanpa dicas, jalan sendiri misalkan. Aduh, kenapa saya nggak ganti-ganti motor? Masih butut begini, motor saya kotok-kotok. Mogokan lagi. Ingat, sepeda motor itu impian orang nggak punya sepeda motor. Ya, saya nggak punya sepeda motor ini. Orang nggak punya. Ingat, kakimu impian orang nggak punya kaki. Ya, saya nggak ada cewek, nggak ada yang mengatakan cinta. Saya cinta di terus ini gimana ini? Wajah saya ini nggak bawa hoki misalkan. Misalkan, ingat matamu yang dikasih Allah, mata ini, penglihatanmu itu anugerah terindah yang Allah berikan kepada hambanya. Kesehatanmu, kamu bisa jalan-jalan. Itu impian orang yang stroke di rumah bertahun-tahun di atas ranjang. Ini namanya relativity. Buya saya ini nggak pinter-pinter, nggak pernah juara. Nilai selalu rata, nggak ada seperti kayak HP tip C. Kalau akan BNC semuanya Buya. Kamu bisa kuliah itu karunia dari Allah. Nggak usah muluk-muluk dalam dunia. Rasulullah sudah ngasih garis besar. Dalam berpikir dunia, lihat ilaman dunaka. Dalam dunia yang di bawah. Jadi relatif hidup itu. Apa kamu ganteng? Relatif. Kamu pinter? Relatif. Dibandingkan dengan siapa dulu saya? Buya ganteng, Buya ganteng. Dibandingkan yang di bawahnya Buya gitu. Sing artis, ya banyak. Tergantung relatif hidup itu. Buya pinter, tergantung dengan siapa. Dengan anak SD ya pinteran Buya kan ngono. Jadi kamu itu hidup itu jangan membandingkan dengan yang di atasmu dalam dunia. Pikiran harus disetting begitu pikiran itu. Tapi dalam akhirat ila man fauqaka. Hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir. Ya kan? Wah, masih ada lagi yang hebat dari itu. Kan gitu. Hafal fikih 4 mazhab. Ada lagi yang hebat dari itu. Dan seterusnya kita lihat yang di atas kita. Dalam hal agama, ilmu yang dilihat ada di atas kita. Ini pikiran kita akan menjadi apa? Menjadi calm down. Ini kenyataannya betul. Orang kalau melihat agama di bawahnya,
dia itu nggak tenang. Pikiran itu malah membuat dia itu nggak tenang hidupnya. Kamu pinter, kok lihat yang di bawahmu, kamu sombong. Sombong itu nggak tenang. Dan dunia kalau kamu lihat di atasmu, nggak tenang. Tapi kalau dunia di bawahmu, kamu akan tenang. Paham tak kira? Kuliah banyak tugas kuliah. Kamu kuliah nenteng laptop, ketawa-ketawa bawa tas ransel, buku yang begitu berat. Impian adalah lamunan orang-orang yang nggak diterima kuliah. Dan yang nggak bisa kuliah. Paham tak kira? Nikmati hidupmu jadi santri rek. Wah, harus mana? Tas mana? Ngaji mana? Oh, itu impian orang-orang nggak bisa mondok itu. Kamu nikmati yang Allah berikan kepadamu. Theory of relativity. Relatif dalam dunia itu. Maka jangan bandingkan di bawahmu urusan akhiratmu dan jangan bandingkan duniamu kepada orang di atasmu. Nggak akan selesai pikiranmu itu benar. Supaya tenang hidupnya seperti itu. Nah, setting pikiranmu. Hidup nggak enak. Enak. Gitu. Hidup bosen. Nggak enak hidup. Nah, kasih sinyal, lawan. Langsung berubah keadaan. Paham kira? Nah, jadi hidup itu tergantung pikiran kita. Selanjutnya. The law of cause and effort. Cause and effect. Itu pasti gampang. Hidup itu punya teori sebab akibat. Dalam pikiranmu itu dalam bertindak selalu kasih pesan kalau kamu melakukan hal ini akan dapat seperti ini. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Setiap kali pikiranmu itu ngaji subuh, aduh ngaji lagi bosan enggak enak, kasih pesan. Ini adalah baik, ngaji Quran baik dan pasti ada kebaikan yang Allah sembunyikan, yang Allah akan simpan untukmu, yang Allah akan keluarkan. Pesan pikiran, tenang. Game, wah, ingat. Apakah game punya kebaikan setelahnya? Nah, kasih pesan. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, sudahi. Game over. Game over, ganti ngedit foto. Ganti buat TikTok. Ganti buat YouTube. Lo ngono, ya. Jadi, man amila sholihan fil nafsi. Pikiranmu kasih sinyal. Orang marah itu untuk dia sendiri. Orang mengeluh itu juga nanti akan kembali ke diri sendiri. Akhirnya dia saya nggak mengeluh. Gitu. Jadi setiap ada pikiran yang nggak bagus, lawan dengan pikiran yang bagus. Itu caranya. Yes. Lanjut yang keberapa? Keempat. Dalam dunia ini ada yang namanya rumus, istilahnya itu hukum populasi. Bukan hukum polarity bahasanya. Polarity ini apa? Hukum yang mana segala sesuatu itu punya pola, punya pasangan, punya ritme. Ada panas, ada dingin, ada malam, ada siang. Itu pasti hidup itu selalu begitu. Ketika kamu merasa misalkan dalam keadaan bosen makan nasi, ini hidup pada saatnya bosen makan nasi. Ya sudah, ganti makan sayur. Ini bosen tidur ini. Ya udah melek gitu. Jadi hidup itu seperti itu. Dalam kasus ada orang bagus, senyum tok, ana wong sing mecu-mecu ya, ini hidup seperti ini. Gambaran mecu-mecu tok iki gitu. Jadi pikiran kita kasih sinyal, iki polarisnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita lapar. Ini rasanya lapar ya. Pikiran kita kasih sinyal. Oh, ini lapar. Ya kita nikmati. Autophagy kalau lapar itu, memakan sel-selnya. Tapi jangan terlalu lama ya. Terlalu lama lemas, tipes nanti. Jadi ada yang namanya polarity. Polarity itu pergantian iklim siklus. Maka solusinya adalah lihat kebaikan yang ada dalam siklus tersebut. Lagi musim panas nikmati, musim panas begini rasanya, musim dingin begini rasanya. Dihina orang begini rasanya. Nikmati aja. Pikiranmu kasih sinyal. Itulah dari kehidupan. Selanjutnya adalah yang namanya hukum ritme. Ritme itu ritme kehidupan secara alamiah. Artinya apa? Segala sesuatu itu pasti akan berlalu dan mempunyai masanya. Kalau tadi itu kan pasangan-pasangan. Kalau sekarang itu ada masa ritmenya. Ada masa-masa kita itu tiba-tiba kepingin nikah, itu segera ditindaklanjuti. Gitu. Itu namanya masa. Ada masa-masa kita itu belajar kualitas gitu ya. Ada mood, good mood sama bad mood lah gitu lah. Lagi gak mood ini saya ini, udah nikmati aja, ganti. Misalkan lagi belajar buku, sudah 5 buku kita khatamkan. Gak mood lagi saya baca buku, gak apa, ganti baca yang lain. Dengarkan selawat,
ya kan? Baca novel-novel kisah-kisah, baca cerita-cerita komik, Doraemon, Nobita itu, misalkan, ya ritme lah kita nikmati. Jadi pesan pikiran kita harus kita setting seperti itu. Ini juga dalam hadisnya gimana? Dalam hadisnya itu, dalam hadisnya masalah tentang masalah ritme kehidupan, yaitu segala sesuatu itu punya saatnya.